Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi untuk Beraya Kabar Priangan semua. Seperti biasa, saya Muhammad Ridwan dari Kabar Priangan kembali hadir menyapa Anda dalam rubrik tinjauan berita Kabar Priangan. Hari ini Selasa tanggal 10 Oktober 2023. Ini saya sampaikan beberapa berita yang dimuat pada Kabar Priangan hari ini. Beberapa menurut kami menarik untuk kita bedah bersama terkait dengan ini situasi politik ya menjelang perhelatan pemilu 2024. Nampaknya menjelang pemilu yang tinggal beberapa bulan lagi ini, suhu politik ini sudah mulai menghangat dan aktivitas politik para pelaku politik, para peserta pemilu sudah mulai gencar ya. Ini berita tentang bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang hadir di wilayah Priangan Timur ya kemarin, sehingga ini memunculkan tanggapan beragam ya dari masyarakat, baik yang pro atau kontra, tetapi semuanya ini adalah bagian dari dinamika politik di daerah tentunya. Yang pertama, ini beritanya tentang isu aktual yang ditanyakan oleh wartawan kepada Pak Ganjar ini ya. Pak Ganjar ini bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saat ditanya oleh wartawan tentang bakal calon pendamping dia sebagai bakal calon wakil presiden, karena sebelumnya mengemuka beberapa nama yang digadang-gadang akan menjadi pendamping Pak Ganjar untuk menjadi bakal calon wakil presiden. Nah, saat ditanya, karena kemarin itu di beberapa pemberitaan baik nasional, regional, Pak Ganjar ini selalu terlihat mesra ya, di beberapa kegiatan ini selalu muncul dengan Pak Mahfud MD. Nah, ketika ditanyakan oleh wartawan, Pak Ganjar, apakah betul ini Pak Mahfud MD sebagai bakal calon wakil presidennya? Nah, Pak Ganjar ini ternyata tidak mau menjawab ya. Jadi masih merahasiakan bakal calon pendamping dia. Nanti siapa yang akan muncul, apakah nanti sosok yang lain selain Mahfud MD, kita tidak tahu karena masih dalam proses lobby-lobby politik di tingkat pusat ya. Nah itu Pak Ganjar sebelumnya itu saat itu ditanya wartawan saat Pak Ganjar datang ke Ciamis ya, ke pesantren Darussalam Ciamis Jantung. Nah, sebelumnya Pak Ganjar sebelum hadir ke Ciamis, karena ini namanya safari politik lah katakanlah, walaupun kemasannya namanya silaturahmi, tapi kita tahu bahwa dia membawa misi politik ya, dalam kaitan rencana dia untuk pencalonannya sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Sebelum ke Ciamis, Pak Ganjar juga datang ke Kota Banjar. Di sana Pak Ganjar datang ke pesantren yang sangat terkenal di Kota Banjar ya, pesantren Citangkolo. Nah, di sana Pak Ganjar diterima oleh pimpinan pesantren dan juga para santri serta para tokoh partai ya, dan juga tokoh masyarakat setempat. Di sana Pak Ganjar menyerukan kepada masyarakat dan juga pimpinan pesantren agar santri dan pesantren juga ikut berperan aktif di dalam menjaga suasana kondusif menjelang pelaksanaan pemilu 2024 nanti. Nah, dari Kota Banjar, Pak Ganjar kemudian berlalu ke Ciamis, dari Ciamis kemudian berlalu ke Kabupaten Tasikmalaya. Nah, di Kabupaten Tasikmalaya Pak Ganjar ini datang untuk ikut berziarah ke makam Syekh Abdul Muhyi ya, di Pamijahan di Tasik Selatan. Di sana Pak Ganjar dipandu oleh kuncen atau penjaga makam Syekh Abdul Muhyi, kemudian juga didampingi oleh para tokoh partai PDIP dari Kabupaten Tasikmalaya. Nah, dari rangkaian kegiatan Pak Ganjar ini yang kita artikan sebagai safari politik menjelang pencapresan dia, tentu saja memberikan pesan penting untuk kita bahwa menjelang perhelatan pemilu 2024 ini
ya istilahnya bukan lagi partai-partai itu sudah bukan lagi istilahnya memanaskan mesin partai, bukan memanaskan mesin partai lagi. Sekarang nampaknya partai-partai itu sudah menginjak pedal ya, menginjak pedal. Jadi kendaraan politik sekarang sudah melaju, persaingan politik sudah dimulai. Nah, karena hal yang sama juga dilakukan oleh bakal calon presiden lainnya. Kita tahu bahwa yang muncul ke permukaan bakal calon presiden itu sekarang ada 3 figur ya. Yang pertama Pak Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDIP, yang kedua Pak Prabowo Subianto diusung oleh Gerindra dan koalisinya. Kemudian yang terakhir Bapak Anies Baswedan diusung oleh Nasdem, PKS dan juga koalisinya. Nah, ketiga kandidat calon presiden tersebut tentu saja sudah melakukan langkah-langkah gerakan-gerakan politik, safari-safari politik, walaupun sama semua kemasanan dalam bentuk silaturahmi politik. Dari semua aktivitas mereka itu memberikan pesan bahwa masyarakat sekarang sudah harus memilih, sudah harus menentukan pilihan. Kepada siapa nanti pilihan akan dijatuhkan dari ketiga calon presiden tersebut. Masyarakat hendaknya juga dengan cerdas dalam memilih, dalam menentukan pilihannya, tidak dilatar belakangi oleh faktor-faktor yang mengotori suasana demokrasi di Indonesia. Seperti misalkan ada money politik, ada karena black campaign, karena isu SARA. Jadi pilihan itu betul-betul atas dasar hati nurani, dan ketika pun ada persoalan-persoalan di antara para calon presiden, ini hal yang wajar sebagai sebuah dinamika politik, dan masyarakat tidak lantas menjadikan hal tersebut menjadi sebuah konfrontasi politik. Jadi jangan sampai terjadi polarisasi yang kuat dari ketiga pendukung calon tersebut sehingga menciptakan suasana yang tidak kondusif di masyarakat. Jangan sampai ada terjadinya perpecahan yang menyebabkan masyarakat menjadi tidak nyaman dalam hidup bermasyarakat. Jadi intinya masyarakat, siapapun yang datang ke tengah-tengah kita, hadir menawarkan visi misi, menawarkan program, menawarkan janji-janji politiknya, ya kita terima saja. Soal nanti pilihan akan dijatuhkan kepada siapa, baraya kabar priangan semua, anda semua yang nanti bisa menilai berdasarkan hati nuraninya. Jangan sampai perhelatan politik ini menyisakan sebuah duka ya, sebuah hal-hal yang kotor gitu ya. Karena namanya juga ini pesta demokrasi loh, namanya pesta demokrasi, jadi harus disambut dengan bahagia oleh masyarakat. Kalaupun misalkan nanti ada bantuan-bantuan yang sifatnya sosial, selama itu tidak diiming-imingi, ya diterima sebagai sebuah pesta gitu ya. Sebagai sebuah pesta. Jadi walaupun ini menjadi sebuah dilematis atau apakah layak untuk diterima atau tidak, tapi memang sudah menjadi sebuah kewajaran bahwa para pelaku politik sekarang menabur banyak kebaikan ke masyarakat dalam bentuk bantuan-bantuan gitu ya. Nah, tergantung nanti masyarakat menerimanya seperti apa, dan tidak lantas itu mempengaruhi pilihan. Itu saja mungkin yang harus kita ambil hikmah daripada banyaknya safari politik para calon presiden ke daerah-daerah ya. Sekarang ini daerah-daerah, masyarakat daerah menjadi sasaran daripada pasar politik mereka. Mudah-mudahan nanti tetap masyarakat bisa menjaga suasana demokrasi, suasana politik menjelang perhelatan pemilu ini dengan baik ya, dengan kondusif gitu ya, bisa menghasilkan sosok pemimpin yang tanpa menyisakan masalah, betul-betul legitimasi. Dan tentu saja untuk mencapai legitimasi tersebut diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam memilih ya. Jadi jangan sampai nanti pada saatnya memilih tidak mendatangi TPS, tapi datangilah TPS tempat di mana Anda memilih gitu ya. Jadi apalagi Kota Tasikmalaya misalkan, ini target partisipasi masyarakat pemilu tahun 2024 ini hampir semua daerah menetapkan target meningkat.
Kota Tasikmalaya sekarang yang kemarin 85% tertinggi loh di Jawa Barat partisipasi masyarakatnya. Sekarang menargetkan sampai 90%. Jadi sebuah angka target yang sangat tinggi, sehingga diperlukan kerjasama dari masyarakat untuk memanfaatkan hak pilihnya dengan mendatangi TPS pada waktunya nanti. Demikian mungkin dari saya terkait dengan safari politik calon presiden yang datang ke wilayah kita di kawasan Periangan Timur. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para kabar Periangan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.